Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Kepintaran Fadlizon saat sindir intelijen soal demo Jokowi Endgame, ditulis oleh Sardi di seword.com. Tidak adanya aksi demo bertajuk Jokowi Endgame patut kita apresiasi karena kalau sampai terjadi, peluang rusuhnya cukup tinggi dan bisa memperparah situasi pandemi. Meskipun promosi aksi ini begitu gencar dilancarkan di media sosial dan sedikit mencekam, tapi semua berakhir gagal. Di tengah proses, rupanya percakapan dan terduga provokator sudah ketahuan belangnya. Bahkan beberapa sudah ditangkap untuk diselidiki lebih lanjut. Meskipun begitu, sebagai antisipasi terhadap seruan aksi ini, ribuan personel gabungan TNI dan Polri disiagakan untuk melakukan pengamanan. Para personel itu pun menjaga kawasan sekitar Monas hingga gedung parlemen DPR RI. Hingga Sabtu sore tak ada satupun aksi demo terjadi di ibu kota. Menanggapi aksi demo yang gagal terjadi, anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra Fadlizon pun melontarkan kritikan. Melalui cuitannya di Twitter, dia menyinggung soal petugas intelijen. Fadlizon menanyakan ketersediaan aparat intelijen untuk memprediksi aksi demo itu. Ini bikin malu dunia intelijen. Memangnya tak ada intel lagi? Kok bisa heboh demo Jokowi Endgame tapi tak ada demonya? Katanya. Apakah ini gladi resik? Katanya lagi. Ini nyinyiran Fadli yang keberapa ya? Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa, saya akan berikan hadiah ucapan terima kasih. Begini, Fadlizon sepertinya terlalu memandang sebelah mata intelijen. Dipikirnya, intelijen tertipu oleh seruan soal aksi demo Jokowi Endgame. Disinilah perbedaan yang sangat nyata antara otak tukang nyinyir dengan otak yang pakai logika. Kalau intelijen semudah itu tertipu, percayalah, Indonesia ini sudah dari dulu diobrak-abrik sampai hancur. Apakah mungkin kelompok kecoa bisa mengelabui intelijen? Fadlizon ini seolah ingin secara tidak langsung mengatakan kepada kita bahwa intelijen ini adalah sekumpulan orang tidak becus dan juga amatiran yang bisa dikelabui segampang mengelabui bocah bodoh. Begitukah? Kalau sekelompok kecil orang bisa menang dari intelijen, bisa dibayangkan negara lain bisa dengan mudah menghancurkan negara ini. Bahkan kelompok sakit hati yang bernafsu berkuasa pun sudah cukup mampu untuk mengobrak-abrik negara ini. Fadlizon ini membuktikan kalau orang ingin nyinyir tidak perlu pintar, tak perlu pakai logika. Tak usah fokus pada nalar, cukup nyinyir saja meski kedengaran bodoh. Sayangnya, dan yang paling memalukan adalah dia anggota DPR. Itulah masalahnya. Anggota DPR tapi ngomong mirip anak-anak, sembarangan dan tidak dipikir dengan matang. Justru yang benar adalah demo ini gagal karena mungkin ada campur tangan intelijen. Demo ini tidak bisa dianggap main-main. Melihat pola sebelumnya, hampir bisa dipastikan akan diusahakan rusuh. Sewaktu demo tolak PPKM di Bandung saja, ada orang yang ditangkap karena membawa senjata. Itu mau demo atau mau perang? Sebelum aksi Jokowi Endgame terjadi, beredar screenshot briefing lewat grup WhatsApp. Buktinya jelas, ada 2 orang yang ditangkap. Bahkan diketahui ada pertemuan lewat Zoom. Apakah ini main-main dan sekedar prank? Ini ada pertanda kalau demo akan dilaksanakan. Tapi, akhirnya gagal. Bisa jadi ada campur tangan intelijen kan? Intelijen bekerja dalam senyap dan diam-diam. Kalau bekerja terang-terangan dan ketahuan itu bukan intelijen. Tidak ada yang tahu apa yang mereka rencanakan. Tidak ada yang tahu siapa yang bekerja, rahasia dan misterius. Tapi Fadlizon dengan wawasan ala kadarnya bertingkah seolah tahu semuanya dan nyinyir pula. Masih tidak percaya, ada nenek-nenek mukanya bonyok karena operasi, tapi Fadlizon bilang kena bau mentah. Bangga sekali loh, anggota dewan bicara seyakin itu dan ketipu mentah-mentah bukan setengah mata. Miriplah dengan anggota FPI yang pernah bilang, pernah menangkap 3 orang yang katanya anggota intelijen, ini sama saja dengan penggibulan luar biasa. Lagi pula, modal Fadlizon ini apapun caranya pasti akan berusaha mencari celah untuk nyinyir. Misalkan demo terjadi dan berakhir rusuh, dia mungkin akan bertanya kenapa intelijen bisa semudah itu kecolongan. Dan kalau ada pendemo yang terluka, dia mungkin paling duluan teriak pelanggaran HAM. Bagaimana menurut Anda? Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Abaikan nyinyiran partai mantan, Panglima TNI ikuti Jokowi turun ke lapangan. Ditulis oleh Diha Alif di seword.com. Kondisi Demokrat ibarat pepatah gajah di pelupuk mata tak tampak, kuman di seberang lautan tampak. Masih belum hilang dari ingatan kita. Banyaknya warisan korupsi dari kader Demokrat termasuk bangunan mangkrak sang mantan.
Ditambah lagi kualitas penerusnya yang tak ada pengalaman di politik. Dengan semua catatan itu, anak buah partai tersebut masih saja terus mengulek kerja Jokowi. Mulai dengan menyebut belusukannya hanya syuting sinetron, hingga menuduh menterinya hanya bisa nonton sinetron. Mereka harusnya meraba ke diri sendiri sebelum melempar hujatan. Bukannya selama ini yang dituduhkan karena Jokowi dianggap tak bergerak. Ini setelah turun langsung masih saja dikatai. Harusnya AHY yang lebih muda bisa lebih lincah dengan mengajukan diri sebagai relawan. Itu pun kalau tidak pingsan duluan, karena setelah pensiun dari militer kerjaannya dalam ruangan terus. Ada lagi Mahfud MD yang diolok karena menonton sinetron, padahal ada juga beberapa menteri yang malah plesiran. Lagian apa salahnya menonton TV sebagai hiburan, dan juga tidak termasuk tontonan berbau pornografi atau kekerasan. Sebelumnya, seperti dilansir dari wartaekonomi.com, politisi Partai Demokrat Cipta Panca Laksana ikut melemparkan kritikan terkait sikap pemerintah Presiden Joko Widodo di tengah pandemi COVID-19. Anak buah Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyindir bahwa Presiden sibuk membuat sinetron, sementara menterinya sibuk menonton sinetron. Presidennya sibuk syuting sinetron, menterinya sibuk nonton sinetron. Situsnya dalam akun Twitternya seperti dilihat pada Sabtu 17 Juli 2021. Ia juga mengaku tidak heran jika pemerintah hancur karena pejabatnya suka menonton sinetron. Ya, gimana nggak hancur? Katanya membalas netizen. Sayangnya, ia tidak menjelaskan sindirannya soal presiden syuting sinetron ataupun menteri nonton sinetron. Namun, jika dilihat komentar netizen, sindiran tersebut diberikan kepada Presiden Jokowi yang belusukan membagikan bantuan kepada warga. Diketahui, Presiden Jokowi turun langsung membagikan obat-obatan dan sembako kepada warga di Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis malam 15 Juli 2021. Sementara itu sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap dirinya tengah gemar menonton sinetron Ikatan Cinta di tengah PPKM darurat. Bahkan, menurut pengakuannya, dirinya pun sempat memberikan kritik soal hukum pidana di dalam sinetron tersebut. PPKM memberi kesempatan kepada saya nonton serial sinetron Ikatan Cinta. Asik juga sih, meski agak muter-muter. Cuitnya dalam akun Twitternya @mohmahfudmd pada Kamis 15 Juli. Namun ia menilai jika penulis kurang pas dalam memahami hukum pidana. Kemudian, ia membeberkan jika jalan ceritanya langsung ditahan setelah mengaku dan meminta dihukum lantaran membunuh Roy. Padahal, pengakuan seseorang itu bukan sebuah bukti yang kuat. Kalau begitu nanti banyak orang yang berbuat jahat lalu menyuruh atau membayar orang untuk mengaku sehingga pelaku yang sebenarnya bebas. Jelasnya, sebenarnya pernyataan Mahfud MD ini merupakan bentuk edukasi di samping mengungkapkan kegemaran. Kalau orang cerdas akan melihatnya sebagai bentuk ilmu baru. Beda dengan mereka yang di dalam hatinya ada virus kebencian yang mematikan. Termasuk belusukan Jokowi yang tak pernah dilakukan di zaman SBY karena keberatan entah di bagian mana. Dan kini Panglima TNI langsung turun meniru langkah Jokowi seperti tertulis dalam akun Kepolisian Republik Indonesia. Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP dan Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI memimpin pemberangkatan pendistribusian bansos untuk masyarakat terdampak pandemi dan PPKM darurat di Kampus Sultan Agung Tirtayasa Serang, Banten pada Minggu 18 Juli, tulis @divhumas_polri. Sebagai kesimpulan, Indonesia kini sejatinya tidak hanya melawan pandemi saja. Ada virus lain yang juga tak kalah mematikan karena terus menghasut pada kebencian, ketidakpercayaan, dan pesimisme yang bisa menurunkan imun tubuh. Dan ini sukses ditularkan oleh Partai Mangkrak Warisan Mantan. Semoga Indonesia bisa terbebas dari dua varian virus mematikan tersebut. Dan doa kita agar Jokowi dan para pembantunya diberi kekuatan untuk menjaga dan melindungi Indonesia. Bagi mantan dan anak buahnya, sudah cukup 1 dekade kalian membawa kemunduran bagi bangsa. Kalau masih ada sedikit cinta bagi bangsa, biarkan Pak bekerja. Begitulah kura-kura. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Skakmat netizen kepada Andisa Pohan yang doyan nyinyir tanpa solusi. Ditulis oleh Ferry Patli di SeaWorld.com. Entah apakah ini strategi Partai Demokrat ataukah memang tabiat keluarga AHY yang tukang nyinyir. Karena satu keluarga itu, mulai dari bapaknya, anaknya, serta istrinya nyinyir semua. Bahkan saudara AHY Ibas yang menurut Andre Rosiade jarang hadir di rapat komisi itu juga ikut-ikutan nyinyir.
Lantas, seperti apa konten nyinyir yang diproduksi oleh anggota keluarga sang mantan tersebut? Kita mulai dari AHY. Pertama, ia menyinggung soal turunnya status Indonesia dari upper middle income country menjadi lower middle income country, yang menurutnya itu tidak layak terjadi. Kemudian, berujung pada pernyataan pesimis dengan seolah-olah menanyakan, mampukah negara ini menyelamatkan rakyatnya dari COVID-19? Sedangkan ibas lain lagi, tapi tetap saja pada intinya memberikan kritik yang gak ada solusi, dengan menyebut fail nation atau Indonesia bangsa yang gagal. Padahal saat-saat berduga seperti ini, yang mesti disebarluaskan adalah pesan optimis bahwa kita mampu keluar dari masalah pandemi ini, bukan malah bikin down orang lagi. Tapi begitulah kura-kura keluarga Yudhoyono. Mentornya saja SBY suka baper. Tentu penyakit baper ini menular kepada anak-anaknya dan anggota keluarganya yang lain. Lantas bagaimana dengan putri AHY Almira? Seperti apa nyinyirannya kepada pemerintah? Bikin surat terbuka kepada presiden meminta agar diterapkan lockdown dalam rangka menangani pandemi COVID-19. Pertanyaannya, bagaimana mungkin anak SD sudah mengerti soal lockdown? Menurut hemat penulis sih, kalau teman-temannya yang lain sesama anak SD juga diberi tugas yang sama oleh guru, yakni bikin surat terbuka, pasti tidak akan ada yang membahas soal lockdown. Karena istilah lockdown itu tidak ada di kamus anak SD Ferguson. Palingan yang dibahas dalam surat mereka itu adalah soal pentingnya belajar, supaya pintar, serta pentingnya disiplin supaya dapat meraih cita-cita. Jadi kesimpulannya, si Almira ini hanya alat politik saja. Siapa yang memperalat? Pembaca Seaword pasti sudah tahu. Dan lucunya lagi, ketika orang mengkritik balik soal permintaan lockdown yang tidak masuk akal dilakukan oleh anak SD itu, si ibunya malah naik pitam. Terakhir, si Anissa Pohan. Ia yang nyinyir soal vaksin berbayar, kemudian ia pula yang memaksa pemerintah untuk menjawab pertanyaan dari nyinyirannya tersebut. Padahal menurut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa vaksin berbayar itu atas permintaan masyarakat sendiri, bukan ide dari pemerintah. Termasuk juga warga asing yang bekerja di Indonesia dan mau pulang ke negaranya harus wajib vaksin. Untuk itu mereka diberikan saja vaksin yang berbayar ini. Sedangkan WNI tetap dibebaskan memilih mau gratis atau berbayar. Lagian pula, sebagian warga Indonesia kan bermental kaya, nggak mau yang gratisan. Sehingga kalau mereka mau bayar, jangan juga dipaksa untuk ambil yang gratis. Pada intinya gratis dan berbayar itu hanya pilihan saja bagi warga negara plus 62. Tidak pelak, si Anissa ini pun langsung mendapat skakmat bertubi-tubi dari netizen. Mungkin ada benarnya juga peringatan, sebaiknya anak tidak dibesarkan dari uang hasil korupsi. Kayak gini kok pengen jadi ibu negara, suka menghina rakyat sendiri. Cuit pemilik akun Twitter @lin_aprilia. Memang betul sih, bapaknya Aulia Pohan kan koruptor. Sebelumnya pada tahun 1999 lalu, besan SBY itu diangkat menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Pada 2009 ia dihukum 4 tahun 6 bulan karena perkara korupsi. Dan pada tahun 2010 ia diperiksa oleh Pansus Bank Senturi. Jadi daripada sok-sokan jadi Social Justice Warrior atau SJW, mending Anissa menasihati saja dulu bapaknya supaya jangan korupsi lagi. Dan caranya pun cukup gampang, perlihatkan saja video iklan Partai Demokrat yang katakan tidak pada korupsi itu. Selanjutnya, ada juga pernyataan pedas dari netizen pemilik akun Twitter @jagubnyinyir2. Anissa Bahar yang peduli COVID, Anissa Pohan sibuk nyinyirin COVID-19. Kok jadi ada Anissa Bahar yang dibahas? Karena ia melakukan tindakan nyata, si penyanyi dangdut yang terkenal dengan goyang patah-patah itu melelang rumahnya seharga 4 miliar rupiah demi untuk membantu meringankan beban pasien COVID-19. Padahal suami Anissa itu mau jadi presiden loh, entah kenapa kelakuannya jadi kayak gitu. Karena jelas, ulah nyonya AHY tersebut secara tidak langsung telah menggali kuburan untuk karir politik suaminya dan Partai Demokrat sendiri. Nyinyirannya yang tanpa solusi itu telah membuat orang khususnya pendukung Jokowi benci atau antipati kepada AHY. Padahal suara pendukung Jokowi itu terbanyak se-Indonesia, yakni lebih dari 85 juta. Kenapa Anissa gak berusaha menarik simpati mereka saja, daripada tampil seperti aktivis LSM tersebut? Namun, lagi-lagi ini pertanda kalau Partai Demokrat memang akan menjadi partai gurem pada waktunya.